Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita itu nikmat iman dan nikmat Islam. Serta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa indahu qutum wa yaumihi aminan fi sirbihi faka'annama jizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan dia memiliki makanan ketika itu, maka seolah-olah dia memiliki kenikmatan dunia seluruhnya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rasa aman. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita pada kajian Sahih Al-Bukhari di hadis yang kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan masih di bab Bad'il Wahyu, Bad'il Wahyi, bagaimana wahyu dimulai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa shadduhu alayya fayufsamu anni wa qad du'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang kedua ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin maknanya adalah ibunya orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu orang-orang yang beriman. Tidak boleh menikahi mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, maka istri-istrinya ada, tidak boleh dinikahi oleh para sahabat, oleh orang lain, karena mereka merupakan ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maka Aisyah dan istri Nabi yang lainnya disebut dengan ummahatul mukminin. Kata Aisyah, disebutkan annal Haritsah ibn Hisham radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Harits bin Hisham, semoga Allah meridhai kepadanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Aisyah menceritakan bagaimana Al-Harith ibn Hisham menanyakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, apa yang beliau tanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana turunnya wahyu kepadamu? Siapa Al-Harith bin Hisham ini? Al-Harith bin Hisham adalah akhu Abi Jahal syaqiquh. Saudaranya Abu Jahal. Orang yang memerangi Islam. Tapi saudaranya masuk Islam ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan kota Makkah. Wa kana min fudala'i sahabah. Wastashhida fi futuhi Syam. Di antara sahabat-sahabat yang mulia, Al-Harith bin Hisham, dan dia syahid ketika pembebasan negeri Syam. Apa yang beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana turunnya wahyu kepadamu? Jadi sahabat mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan apa saja yang beliau tahu kepada umatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian umat Islam di atas hujah yang jelas, yang terang, yang putih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang, saking jelasnya hujah dalam Islam. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang tersesat atau menyeleweng, atau orang yang berpaling dari Islam illa halikun, kecuali dia akan binasa. Maka jelas ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seorang sahabat Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya wahyu kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Kadang datang wahyu kepadaku seperti bunyi lonceng. Seperti bunyi lonceng yang dipukul. Kalau kita memukul besi, itu seperti itu bunyinya. Teng, 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 teng. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ashadduhu alayya. Dan jenis wahyu ini adalah yang paling berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diminta untuk fokus. Dengarkan, fokus. Makanya para ulama mengatakan ketika bunyi seperti itu menandakan bahwasanya wahyu itu wahyu yang sangat berat. Meskipun ada beberapa cara atau beberapa jenis turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari ini, di antaranya adalah kamaji'i kadawin nahl, seperti bunyi lebah. Jadi suara lebah seperti datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafthu fir ra', dan dibisikkan dalam hatinya, ada bisikan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilham, dan ada ilham. War ru'ya as-salihah, dan mimpi yang benar. Ya. Wat taqlimu lailatal isra' bila wasithah, dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra tanpa pembatas. Dan ini semua adalah jenis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menandakan, menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam ini agama yang dibangun di atas wahyu, bukan dari hasil pemikiran. Beda dengan agama-agama duniawi. Ada yang agama dia hasil perenungan, bermeditasi, bertapa dan seterusnya, mendapatkan ilham katanya. Tapi dalam Islam, agama adalah yang dibangun di atas wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kemurnian agama Islam telah Allah jamin dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang telah menurunkan az-zikra, Al-Quran ini,
dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti hari kiamat. Maka Islam adalah agama yang benar, adalah agama yang tidak mencampur adukan antara perkataan Allah dan perkataan para pendeta, para ulama-ulama. Makanya Al-Quran ini adalah agama atau kitab yang bersih dari campur tangan manusia. Maka jamaah sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kadang merasa berat. Karena berat. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada gunung untuk menanggung beban Al-Qur'an ini, dia tidak sanggup. Maka pecah gunung tersebut. Maka ditimpakan atau dimintakan kepada manusia, dan manusia menyanggupi untuk menanggung beban ini. Dan wahyu ini berat, risalah ini berat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir untuk setiap umat, seluruh umat manusia. Beda dengan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kalau Rasul sebelumnya itu diutus untuk kaumnya khusus saja, tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk orang Arab, untuk non Arab, baik itu orang Asia, Afrika, Amerika, dan semuanya. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelami bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke pembahasan hadis yang tadi, ketika ditanyakan oleh Al-Harits bin Hisham, "Kaifa ya'tikal wahyu ya Rasulullah? Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana turunnya wahyu kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros. Kadang turun kepada saya, datang kepada saya seperti bunyi lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya. Dan itu adalah yang paling berat bagi saya. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu. Kadang sampai bunyi ini terhenti, terputus, terpotong, baru saya paham apa yang diucapkan oleh malaikat. Jadi sini menunjukkan para jamaah sekalian bagaimana beratnya turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghafal Al-Quran, ya. Kadang kita sudah hafal, tapi apa? Akhirnya lupa lagi. Apalagi tidak di murojaah, apalagi kita tidak pakai ketika sholat. Ya. Karena apa? Menjaga Al-Quran itu berat. Nabi SAW diturunkan wahyu kepadanya merasa berat. Maka apa? Hanya orang-orang yang Allah pilih yang bisa menjadi ahli Al-Quran, orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi ketika turun kepadanya wahyu itu dengan cara seperti bunyi lonceng. Yang kedua adalah wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan. Dan kadang malaikat ini menyerupai seorang laki-laki datang kepadaku. Ini yang terjadi dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ciri-ciri kiamat, tentang bagaimana kiamat, apakah akan terjadi, kapan. Ini datang seorang malaikat atau malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk seseorang, bertanya kepada Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Dan malaikat ini berbicara kepadaku dan aku paham, sadar atau apa yang dia bicarakan. Jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jenis yang kedua. Turun wahyu dalam bentuk malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerupai seorang laki-laki dan berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bard. Dan saya telah melihat turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu al-araqan. Dan wahyu ini selesai, berhenti, dan keningnya berkeringat deras karena saking
beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dalam mengemban amanah risalah. Maka ketika orang-orang Arab mengatakan bahwasanya ini perkataan manusia, ini Al-Quran bukan perkataan Allah, maka apa? Salah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana beliau bisa menulis kata-kata yang indah, perkataan yang bagus? Maka Al-Quran, ketika kita dengar dengan seksama, Al-Quran kita dengar dengan benar, dengan penuh penghayatan, maka itu akan menenangkan jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka zikir yang paling agung, yang paling tinggi adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti, memberikan syafaat kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran tersebut. Kalaupun toh kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka apa? Kita belajar, mempelajari Al-Quran. Jangan malu, umur kita sudah tua contohnya, kita sudah beruban, maka tidak menjadi penghalang kita untuk mempelajari Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, orang yang terbaik adalah dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah disebutkan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata kesusahan, ya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Qur'an dan pahala dia mujahadah, berusaha dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya, begitu susahnya wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan beratnya Al-Quran yang diemban oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga ketika kita mempelajari Al-Quran, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Quran yang berjalan, sebagai panutan kita, qudwah uswah hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam petunjuk yang baik atau pedoman yang baik, contoh yang baik. Kalau kita ingin menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Allah ciptakan dari seorang manusia agar kita bisa meniru. Tapi kalau seandainya Nabi diciptakan dari golongan jin atau golongan malaikat, maka kita susah untuk meniru Nabi tersebut. Sulit untuk meniru Nabi tersebut. Ketika Allah menjadikan seorang Nabi dari manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah masih berkaitan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin bahwasanya dia mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Pertama kali turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan melihat mimpi yang benar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum bertahanus, sebelum menyendiri di Gua Hira, beliau sering melihat dalam mimpinya
Beliau sering melihat mimpi-mimpi yang benar. Maka hubbiba ilaihil khala, maka dijadikan cinta untuk menyendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidak ada mimpi yang datang melainkan seperti falaqis subhi, seperti fajar ketika waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian dijadikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, menjauhi manusia, menjauhi orang-orang. Karena ketika itu di Mekah manusia berada di martabat yang sangat rendah, kejahiliahan. Mereka menyembah berhala, menghalalkan riba, dan membunuh anak-anak perempuan. Kejahiliahan yang luar biasa, bobroknya akhlak mereka. Maka Nabi SAW datang dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi lahir di kota Mekah, kita bayangkan para jamaah sekalian, kota Mekah ketika itu di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala lebih. Yang Nabi SAW lihat tiap hari melihat berhala-berhala tersebut. Dan Nabi SAW pasti akan merasa risih dalam hatinya. Ya. Kenapa? Beliau tahu bahwasanya ini perbuatan syirik, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Nabi Ibrahim. Maka beliau ketika sudah berumur 40 tahun, ya, maka dijadikan dalam dirinya cinta untuk menyendiri, untuk beribadah sendiri, sampai akhirnya datang malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan wahyu kepadanya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira. Dia menyendiri di gua Hira dengan tujuan untuk menjauhi manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan buruk mereka. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Kemudian beliau bertahannuts, berdiam diri di sana, yaitu beribadah. Al-layali dawatil adad, beberapa hari. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa tazawwadu lidzalik. Sebelum beliau turun ke keluarganya dan berbekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian beliau kembali pergi kepada Khadijah, istrinya, fayatazawwadu limithliha, dan berbekal dengan kebutuhan beliau selama beberapa hari untuk bertahan di sana. Hatta ja'al haqq wa huwa fi ghari Hira, sampai akhirnya turun kebenaran, yaitu malaikat Jibril Al-Qur'an kepadanya dan dia berada di gua Hira. Kalau kita lihat jamaah sekalian, gua Hira ini gua yang ada di Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Dan ini hanya cukup untuk dimasuki satu orang, untuk beribadah di situ, untuk sholat, untuk apa, cukup dimasuki satu orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhari-hari tinggal di situ dengan tujuan untuk beribadah, merenungi, menjauh dari kalangan manusia yang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat di kota Mekah ketika itu. Faja'ahul malak faqala, maka datanglah kepadanya malaikat dan mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Qala, Nabi mengatakan, Fa akhadhani faghattani, maka malaikat ini mengambilku, memegangku, faghattani, dan memelukku, hatta balagha minnil jahd, sampai saya kesusahan untuk bernafas. Thumma arsalni, kemudian melepaskanku lagi. Faqala iqra, kata malaikat, bacalah. Qultu ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsaniyah, kemudian malaikat itu mengambilku lagi, memegangku lagi dan memelukku yang kedua, hatta balagha minnil jahd, sampai saya kesusahan. Thumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala iqra, kemudian mengatakan bacalah. Faqultu ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsalitsah, kemudian malaikat itu memegangku dan memelukku kembali yang ketiga. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala, maka malaikat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dibaca oleh malaikat tersebut surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang menandakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu diutus menjadi nabi untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarganya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan perasaan takut yang tadi. Yarjufu fuaduhu, hatinya bergetar, ketakutan. Bayangkan saja ketika kita sedang di tempat yang sepi, gelap, tidak ada satupun manusia di situ, datang makhluk yang sebelumnya kita belum pernah lihat dan memegang dengan keras tangan kita, memeluk kita, mengatakan bacalah, bacalah, sedangkan beliau tidak bisa membaca. Apa perasaan kita kalaupun datang orang atau makhluk seperti itu? Maka pasti manusiawi kita akan merasakan ketakutan. Nah, begitu pula yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut ketika datang malaikat Jibril kepadanya. Fadakhala alaihi Khadijah binti Khuwailid. Maka masuklah kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, faqala zammiluni. Maka mengatakan Rasulullah SAW kepada Khadijah istrinya, zammiluni, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka Khadijah menyelimuti Nabi SAW sampai hilang darinya rasa takut, gemetar. Faqala li Khadijah wa akhbaruha al-khabar. Maka setelah Nabi SAW tenang, ya, hatinya tidak bergetar lagi, tidak merasa takut dan cemas lagi, mengabarkan Nabi kepada Khadijah apa yang beliau lihat. Laqad khasyitu ala nafsi, kata Nabi SAW, saya khawatir kepada diriku, ya, saya khawatir kenapa-napa kepada diriku tadi. Faqalat, maka Khadijah mengatakan, istri yang salihah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Perkataan yang Masya Allah dari seorang istri yang salihah, memberikan motivasi kepada suaminya yang sedang dalam keadaan ketakutan ketika itu, membesarkan hati suaminya. Apa kata Khadijah? Kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Tidak, ya, kamu jangan khawatir, jangan takut, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan merendahkanmu, selamanya tidak akan merendahkanmu. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Apa alasannya? Kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau senang menyambung tali silaturahim, senang berbuat baik kepada orang, senang menyambung yang terputus, tidak suka perkelahian, perpecahan dan seterusnya. Orang yang baik. Wa tahmilul kal, dan senang menanggung beban, bertanggung jawab ketika diberikan beban, diberikan amanah. Wa taksibul ma'dum, dan engkau orang yang suka membantu orang yang lemah, orang yang membutuhkan bantuan. Wa taqrid dhaif, orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawahibil haq, dan menolong dalam kebaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka nih kalimat-kalimat ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat lagi. Fantolaqat bi Khadijah. Maka Khadijah pergi ketika mengetahui cerita yang dikabarkan oleh suaminya. Pergi ke mana? Hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Datang kepada Waraqah bin Naufal, yaitu anak pamannya Khadijah, sepupunya Khadijah. Wa kana mar'an qad tanassara fil jahiliyah. Dan ini seorang yang beragama Nasrani ketika di zaman jahiliyah. Jadi dia masih mempelajari atau masih berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, agama Nasrani ketika di zaman jahiliyah, yang mana sebagian orang ketika di zaman itu di Mekah menyembah berhala, tapi dia tidak. Wa qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Waraqah bin Naufal ini biasa menulis dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya'an yaktub. Maka dia menulis dari kitab Injil dengan berbahasa Ibrani sekendak dia bisa menulisnya.
wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan dia seorang yang sudah tua renta dan matanya buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Waraqah bin Naufal, ya ibna ammi isma min ibni akhika, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang diucapkan dari anak saudaramu, yaitu sepupumu. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, madza tara? Maka Waraqah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, madza tara, apa yang kau lihat ketika berada di Gua Hira? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberitahukan kepada Waraqah bin Naufal apa yang beliau lihat. Maka Waraqah mengatakan, hadzan namus alladzi nazzala Allahu ala Musa. Ini adalah namus yang turun kepada Musa. Siapa namus ini? Maksudnya adalah malaikat Jibril. Alladzi nazzala Allahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jad'an. Kalaupun seandainya nanti saya orang yang kuat, laitani akun hayyan, kalau seandainya saya masih hidup, kata Waraqah bin Naufal, idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaum mengeluarkanmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, heran ketika Rasulullah SAW dikabarkan demikian. Kalau saya masih kuat, kata Waraqah bin Naufal, dan kalau saya masih hidup, ya, waktu kaum mengeluarkanmu dari kota Mekah ini, ya, maka Nabi heran. Au mukhrijihum, apakah mereka nih kaumku, orang-orang Mekah, akan mengusirku, akan mengeluarkanku dari Mekah ini? Qala na'am. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan iya. Karena beliau tahu bagaimana sejarah kisah para anbiya dahulu. Ketika mendakwahkan kebenaran kepada kaumnya, pasti akan dimusuhi, pasti akan diusir dari kampung halamannya. Maka Waraqah pun demikian. Dia mengatakan, kalau nanti hari di mana kamu akan diusir, kalau seandainya saya masih hidup, saya akan menolongmu. Maka kata Waraqah apa? Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta illa udiya. Tidak ada orang yang mendatangimu, orang yang datang kepadamu, Jibril dan malaikat yang lainnya, kecuali akan disiksa, akan disakiti oleh kaumnya. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Kalau seandainya saya mendapati hari tersebut kau diusir dari kaummu, maka aku akan menolong dengan pertolongan yang kuat. Aku akan menolongmu, aku akan melindungimu, kata Waraqah bin Naufal. Tsumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Kemudian tidak berselang lama Waraqah wafat dan wahyu terputus. Para jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang kita bisa ambil petik dari hadis tadi. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya malaikat dalam bentuk malaikat yang asli, dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah, Iqra. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka beliau mengatakan, ma ana biqari. Karena ketika itu bangsa Arab adalah bangsa yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hanya segelintir orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Dan ini hampir sebagian besar masyarakat Arab ketika itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka ini bukan aib, ya. Bukan aib ketika seorang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Tapi apa? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, beliau ketika berkata dengan perkataan yang fasih, dengan perkataan yang bisa dipahami oleh semua orang. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya beliau perkataannya fasih dan juga memiliki mukjizat jawami'ul kalim, yaitu kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca,
ini bisa menjadi bantahan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu bukan hasil dari tulisannya atau hasil dari bacaannya, tapi apa? Murni diturunkan kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya Muhammad ini syair, ahli syair, Muhammad ini sahir, penyihir, Muhammad ini kadzab, majnun dan seterusnya, ucapan-ucapan yang mereka lontarkan kepada Nabi SAW dengan tujuan apa? Ingin menjauhkan masyarakat dari dakwah Islam. Maka sebutan-sebutan ini sebutan yang tidak berdasar, sebutan yang tidak benar kepada Nabi SAW. Dan kemudian malaikat memeluk Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan sampai akhirnya dibacakan oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima surat Al-Alaq. Jadi surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW atau Rasul Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Ya. Jadi menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika Nabi SAW merasa ketakutan, ya wajar kalau kita pun didatangi seorang yang tidak kita kenal atau makhluk yang belum kita pernah lihat sebelumnya datang kepada kita di tempat yang gelap, sendiri, jauh dari pemukiman warga, pasti kita akan merasa ketakutan. Dan begitu pula yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika melihat malaikat Jibril pertama kali dalam hidupnya. Apa beliau? Pergi, lari. Kalau kita lihat Gua Hira sekarang itu Gua Hira turun ke pemukiman warga itu jaraknya lumayan jauh. Dan tekstur gunungnya itu dia tinggi, ya. Jadi sangat susah untuk lari. Tapi Nabi SAW karena saking ketakutannya, beliau lari kepada Khadijah, kepada istrinya, dan mengatakan zammiluni, selimutilah aku, sampai akhirnya istrinya yang salihah menyelimuti Nabi SAW, berjuang bersama Nabi SAW, tahu apa yang dirasakan Nabi SAW. Jadi ketika Nabi ketakutan, Nabi meminta kepada istrinya, selimutilah aku. Ya. Maka Khadijah langsung menyelimuti Nabi SAW, tidak bertanya, tidak bertanya kenapa diselimuti, ada apa. Tapi biar tenang dulu, biar hati Nabi tenang dulu, masalahnya hilang, baru ditanya, baru Rasulullah SAW mau bercerita apa yang beliau alami ketika di Gua Hira. Maka beliau pun khawatir kepada dirinya, takut kepada dirinya, berprasangka buruk kepada dirinya. Apakah ini saya kedatangan jin atau apa? Saya orang yang kesurupan atau gimana? Maka istrinya yang salehah Khadijah mengatakan, membesarkan hati Nabi SAW, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tidak benar, ya. Kamu bukan orang yang demikian, kamu orang yang tidak akan Allah hinakan. Karena apa? Orang yang mulia, orang yang selalu berbuat baik. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Ya. Makanya Nabi SAW itu bukan hanya pintar dalam berkata, pintar dalam memerintah, tapi beliau pun apa? Mengerjakan apa yang beliau perintahkan, mengerjakan apa yang beliau suruh kepada kita. Dan ada beberapa syariat-syariat yang tidak diwajibkan kepada kita, tapi diwajibkan kepada Nabi SAW. Dan ini Nabi SAW sebelum menjadi Nabi pun, Muhammad sebelum menjadi Nabi pun, beliau senang menyambungkan tali silaturahim. Dan selanjutnya maka Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka apa kata Nabi SAW? Falyasil rahimah. Maka sambunglah tali silaturahim. Berkunjung kepada saudara-saudara kita yang masih ada hubungan nasab dengan kita, dengan tujuan untuk menanyakan kabar mereka, ya. Tahu ini anak fulan, anak si fulan. Biar apa? Hubungan antar keluarga itu erat dan tahu siapa-siapanya ini. Wa tahmilul kal, dan Nabi pun seorang yang menanggung beban. Jadi ketika diberikan kepadanya
tanggung jawab, diberikan kepadanya amanah, Nabi pun apa? Memegang amanah tersebut. Sebagaimana sebelum diutus menjadi Nabi, Rasulullah SAW disebut dengan Al-Amin, orang yang penuh dengan amanah. Karena orang-orang Quraisy senang menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Muhammad sebelum menjadi Nabi, dititipkan kepadanya barang-barang berharga orang-orang Quraisy, pedang, baju perang, mungkin emas, perak dan seterusnya, dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu Muhammad ini adalah orang yang jujur, tidak berkhianat, tidak suka mengambil hak orang lain. Maka mereka menyebutnya apa? Muhammad Al-Amin, Muhammad yang penuh dipercaya atau dipercaya, orang yang amanah. Makanya kata Khadijah radhiyallahu anha, engkau adalah orang yang menanggung beban, orang yang penuh dengan amanah. Wa taksibul ma'dum, orang yang selalu membantu orang yang kesusahan. Kalau kita contohnya sedang naik motor gitu, ada orang yang sedang jalan, kita ajak. Nah, itu diantara bentuk kita berbuat baik. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita mengeluarkan uang dan uang, tapi kita membantu orang-orang yang kesusahan pun itu akan bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqrib dhaif, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Ya. Jadi tamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yukrima li akhihi. Tidaklah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia memuliakan saudaranya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ketika datang kepada beliau tamu, utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dengan segera menyajikan daging sapi yang masih empuk, lembut, ya, sapi yang masih muda. Dengan tujuan apa? Memuliakan tamunya tersebut. Ternyata tamunya ini tidak bisa menyentuh makanan tersebut. Dan Nabi Ibrahim merasakan ketakutan ketika melihat tamunya demikian. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama, wa taqrib dhaif, dan suka memuliakan tamu. Nah, kita menyontoh perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang orang yang bertamu ke rumah kita, maka kita jamu dengan apa yang kita miliki. Kita belikan makanan ringan atau kita belikan minum dan seterusnya, agar dia merasa nyaman ketika bertamu di rumah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Orang yang memuliakan tamu, ya, sebelum menjadi nabi, apalagi sudah menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan beliau senang untuk membantu orang-orang dalam kebenaran. Maka selanjutnya Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal, bertanya tentang apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan yang tadi bahwasanya itu adalah namus. Itu adalah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa sebelumnya. Dan namus dan Waraqah bin Naufal ini seorang yang sudah tua renta dan sudah buta. Dahulunya beliau sedang menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan selanjutnya kata Waraqah, kalau seandainya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu dari tempat tinggalmu atau dari kampung halamanmu, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Aku akan melindungimu dengan perlindungan yang kuat, kata Waraqah bin Naufal. Kemudian selang beberapa kemudian Waraqah wafat dan berhentilah wahyu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari hadis yang kedua yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwasanya dalam berdakwah, bahwasanya dalam kita mengemban dakwah ini harus ada saling kerjasama, terlebih antara suami dengan istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rahimallahu rajulan aqama minal lail thumma ayqadha ahlahu. Allah merahmati seorang laki-laki bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Kalaupun istrinya dibangunkan tidak mau, kemudian dia perciki di wajahnya air,
sampai dia bangun untuk sholat. Kemudian pula Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun ketika malam hari, kemudian sholat dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka diperciki air di wajahnya dan bangun untuk sholat. Maka ini salah satu usaha untuk kerjasama dalam beramal soleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang seperti ini dibesarkan hatinya oleh Khadijah radhiyallahu anha agar tidak berkecil hati, agar tidak terpuruk, agar terus semangat bahwasanya engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang suka membantu orang yang membutuhkan bantuan, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, hadis yang kedua tadi itu tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama seperti sholatil jaros, seperti bunyi lonceng. Yang kedua, kadang turun seperti malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang berbicara langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian kita pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, bisa menjadikan diri kita orang-orang yang beriman, orang yang soleh, orang-orang yang mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi